Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya ketika kita punya lingkungan yang baik, betapa senangnya ketika kita punya kawan-kawan, punya teman-teman bukan dalam kemaksiatan namun dalam kebaikan, yang saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, menegur kita ketika kita salah, memberikan semangat kita ketika kita sedang futur atau sedang malas, selalu mengajak kita dalam kebaikan. Ini merupakan sesuatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa untuk, barangkali bisa kita katakan, tidak bisa ditukar dengan perkara-perkara duniawi. Makanya persahabatan yang baik, persahabatan orang-orang bertakwa, itulah yang kekal nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idzin ba'duhum bi ba'din adu illal muttaqin. Para teman-teman dekat ya pada saat itu, yaitu di yaumil qiyamah, mereka akan sebagian dari mereka akan menjadi musuh sebagian yang lain. Ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berteman, mengajarkan atau mengajak dalam kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Pertemanan yang baik juga, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, menjadi salah satu sebab seseorang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Jikalau misalnya ada salah seorang di antara kita yang ternyata nanti endingnya ada yang masuk neraka, misalnya na'udzubillah min dzalik, tapi ternyata kita punya teman-teman yang dulu ketika di dunia beramal soleh bersama, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis, teman yang soleh tadi akan mencari temannya yang tidak dia dapati ketika masuk surga. Fayukhraju minha khalqun katsirun, maka akan dikeluarkan dari neraka jumlah yang sangat banyak karena syafaat dari para teman-teman yang soleh. Nah, ini yang alhamdulillah yang saya pribadi rasakan, bertemu dengan teman-teman ya di kampus jalanan yang tidak bisa saya sebutkan, tapi secara global ini merupakan suatu kebahagiaan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pengajian diunduh atau diambil di kediaman Mas Wempi ya, hafizahullah taala. Alhamdulillah saya berterima kasih secara khusus, dan teman-teman sekalian, mewakili teman-teman sekalian, karena diberikan kesempatan dan waktu untuk belajar bersama di kediaman beliau. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan ganjaran yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada tema, kita akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya, isyruna atau dhawabit fi riba, isyruna dhawabiton fi ar-riba, 20 kaidah-kaidah yang berkaitan dengan riba. Yang lebih khusus ini adalah riba buyu', yaitu riba yang terjadi dalam pertukaran benda satu dengan benda yang lainnya, yang mana pertukarannya adalah pertukaran benda-benda ribawi, yang sebelumnya sudah kita jelaskan jenisnya ada 6 dan tidak terbatas pada 6 itu, tapi juga bisa dikiaskan atau dianalogikan kepada benda-benda yang lain yang punya illah dan punya sebab semisal, sebagaimana dikuatkan oleh atau dirojihkan oleh penulisnya Syekh Profesor Dr. Khalid Profesor Dr.
Ali ibn Khalid al-Musyaikih hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau lebih menguatkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, dalam masalah tentang barang-barang riba tadi ilahnya apa, ya. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa emas dan perak itu ilahnya adalah samaniyah, yaitu sebagai alat tukar. Adapun yang makanan itu ilahnya adalah karena barang-barang tersebut makanan yang ditimbang atau yang ditakar, ya, makanan yang ditimbang ataupun yang ditakar. Ya, kemudian kita akan lanjutkan Syekh Khalid Al-Musyaikih hafizahullahu taala. Kemarin kita bacakan beberapa kaidah, tapi sebelumnya kemarin ada yang tanya, ya, ada yang bertanya walaupun via Japri tapi bisa diulang lagi masalah tukar menukar. Kemarin di kaidah yang pertama dikatakan bahwa setiap barang atau dua barang ribawi yang sama dari sisi jenis dan ilahnya, dua barang ribawi yang sama dari sisi jenis dan ilahnya, jika ditukar agar tidak riba, syaratnya dua. Harus nominalnya sama, ukurannya sama, dan harus langsung, gitu kan. 1 juta rupiah dengan 1 juta rupiah. Emas 1 gram dengan emas 1 gram. Perak 2 gram dengan perak 2 gram. 10 real dengan 10 real. Nah, kemudian kemarin ada yang bertanya, kita sering beli pulsa, ya. Pulsanya 5.000, bayarnya 6.000. Ya, ini kan sama-sama ribuan, pakai rupiah gitu. Pakai ukuran seperti ukuran uang. Kadang pulsanya tertulis pulsa 5.000, tapi kita bayarnya 6.000 rupiah. Harusnya sama dong, pulsanya 5.000 ya bayarnya 5.000 gitu kan. Kalau lebihan berarti yang jual pulsa ngambil riba. Sudah pernah dijelaskan, ya, walaupun dijelaskan dalam grup WhatsApp di kampus jalanan, bahwa pulsa itu sebenarnya adalah jual beli layanan, ya. Cuman pulsa tidak punya satuan khusus. Satuan khususnya kemudian karena tidak punya satuan khusus maka ditulis 5.000 gitu. Atau mungkin ukuran yang lain. Andai saja ukurannya dirubah, maka nggak jadi riba. Ya, coba misalnya pulsa itu tidak kita katakan pakai ribuan, tapi misalnya pakai kilobyte atau megabyte atau gigabyte, akhirnya nggak masalah, ukurannya beda. Jadi beda. Yang sebenarnya hakikatnya adalah layanan, ya. Ketika kita beli pulsa itu kita jual beli layanan. Dengan uang kita beli layanan ini. Ukuran kuotanya atau ukuran ininya sekian. Yang dengannya kita bisa gunakan untuk telepon, untuk SMS, atau untuk internet, untuk YouTube dan yang lainnya. Sebenarnya kita sedang membeli layanan. Seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Karena tukar menukar barang itu harus tunai, jika jenis barangnya sama, jenis barang ribawinya sama, ilahnya sama, berarti memang harus tunai dan harus semisal, ya. Kemudian ada yang tanya, gimana kalau orang beli di toko emas, ada yang tukar tambah misalnya. Ada ibu-ibu dibelikan suaminya cincin emas, tapi udah lama, sudah dibelikan 10 tahun yang lalu, pengen ganti yang baru. Ya, pengen ganti yang baru. Kemudian dia datang ke toko emas, dia misalnya cincinnya 1 gram, sudah dipakai lama, agak berkurang beratnya, mungkin kurang dari 1 gram atau intinya sudah berkurang, kemudian dia mau beli yang lebih berat, yang 2 gram atau 2 gram setengah. Nah, tidak bisa dia belikan apa? Emasnya yang cincinnya dia dikasih, kemudian dia ambil yang 2 gram lebih tadi, kemudian dia tambah uang, tidak bisa. Tukar tambah sebenarnya tidak bisa. Karena ukuran emasnya harus sama ketika ditukarkan. 1 gram ya dengan 1 gram, 2 gram ya dengan 2 gram. Solusinya seperti apa? Solusinya dijual dulu, dijadikan uang. Dijadikan uang, ya. Jadi cincinnya dijual, dijadikan uang rupiah,
baru nanti dibelikan emas yang lain. Tapi kalau emas dengan emas, maka harusnya tadi seperti kaidah harus sama ukurannya, tidak boleh berbeda. Walaupun nanti endingnya hasilnya sama, ngopo mas kok ribet-ribet, nanti sama aja. Ini apa namanya, cincin saya yang 1 gram saya kasih, kemudian saya terima 2,5 gram, saya tombokin. Bedanya apa? Sama yang cincinnya saya jual dulu, saya kasih uang, saya nanti tombokin lagi. Ya memang seperti itu. Ya, terkadang apa namanya ribet bagi kita, tapi nanti tidak ribetnya di akhirat. Mending ribet di dunia, tapi di akhirat tidak ribet. Daripada menganggap di dunia ribet, cari yang praktis, cari yang gampang, ternyata di akhirat bikin ribet. Kurang lebih jawabannya Ustadz Erwandi seperti itu ya. Ketika ditanya tentang kenapa kok dalam transaksi-transaksi menimbulkan sesuatu yang haram, ya kenapa kok dibuat ribet agar tidak haram? Ya memang seperti itu. Ya memang seperti itu. Jadi mudah sebenarnya. Dan sebenarnya juga tidak ribet. Tinggal kasih, uangnya diterima, kemudian pilih lagi, beli, tambah gitu. Caranya seperti itu guys. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Erwandi Tirmizi dan juga yang lainnya seperti Dr. Arifin Badri hafizahumallah ta'ala. Oke, jadi caranya dijual dulu, jadikan uang, kemudian baru beli yang baru, kemudian ditambahi dengan uang yang sudah dibawa. Baik. Kemarin sudah 2 kaidah yang kita baca. Kaidah pertama saya ulangi sedikit, jika ada barang ribawi, jenisnya sama, dan ilahnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur dengan gandum bur, kurma dengan kurma, rupiah dengan rupiah, rial dengan rial, maka syaratnya 2 agar tidak terjadi riba, yaitu ukurannya sama dan juga harus langsung, tidak boleh ditunda. Kemudian kaidah kedua kemarin dikatakan juga, jika ada 2 barang ribawi yang ilahnya sama tapi jenisnya beda, maka yang disyaratkan hanya syarat satu saja, yaitu menyerahkannya tunai, tidak boleh ditunda. Misalnya emas ditukar dengan perak. Emas sama perak jenisnya beda tapi ilahnya sama, itu sebagai alat tukar atau standar harga. Yang seperti ini boleh ukurannya beda, 1 gram emas dengan 10 gram perak, boleh silahkan, tapi yang penting langsung, tidak boleh ditunda. Uang 100.000 ditukar dengan 2 gram perak, boleh, ini jenisnya beda tapi ilahnya sama. Yang penting penyerahannya langsung, tidak boleh ditunda. Kurma 1 kilo ditukar dengan gandum 2 kilo. Ini jenisnya beda. Tidak apa-apa, ukurannya beda. Yang satu 1 kilo, yang satu 2 kilo. Boleh. Yang penting langsung. Dan seterusnya. Adapun kaidah ketiga ini disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Musyaikih. Tapi ini adalah kaidah yang sebenarnya kaidah menurut mazhab Hambali. Ya, kaidah menurut mazhab Hambali yang oleh penulis dikatakan pendapat Hambali marjuh alias pendapat yang lemah. Ya, walaupun sebenarnya pembahasannya hampir sama, tapi sebenarnya tidak usah kita baca karena penulis sendiri menganggap ya pendapatnya Hambali dan Hanafi itu pendapat yang marjuh, yang lemah. Kita tidak baca, kita langsung saja ke kaidah yang keempat. Ya, kaidah yang keempat. Jadi kaidah yang keempat, an mubadalati naqdin binaqdin au awraqin naqdiyah bi awraqin naqdiyah. Tukar menukar naked dengan naked. Naked itu maksudnya mata uang ya. Tapi naked di sini nanti menurut istilah para ulama, kalau disebutkan dalam bahasa Arab nakdun itu maknanya adalah emas dan perak. Itu tukar menukar antara emas dan perak, entah emas dengan emas atau perak dengan perak. Atau au awraqin naqdiyah bi awraqin naqdiyah, atau tukar menukar uang kertas dengan uang kertas. Au umlat ma'daniyah bi ukhra, atau juga tukar menukar ya uang logam dengan uang logam. Fa idza tahadal jinsu, kalau jenisnya sama ya, fa innahu yushtaratu syartan, syaratnya 2, harus sama dan juga harus langsung ya. Jadi sebenarnya hampir sama kaidahnya ini dengan kaidah sebelumnya, hampir sama. Cuman kalau kaidah yang sebelumnya lebih menjurus kepada langsung kepada 6 barangnya, yaitu emas, perak, gandum, kurma, garam dan
dan emas, perak, gandum, bur, gandum syair, kurma, dan satunya lagi apa, ingat enggak? Garam, milh. Ya. Nah, tapi yang kaidah yang ini, yang keempat, ini lebih menunjukkan kepada cabangnya, yaitu barang-barang yang sudah dikiaskan kepada barang pokoknya. Makanya disebutkan di sini tukar menukar antara ya, emas naket, yaitu emas perak, atau juga uang kertas. Nah, uang kertas ini cabangnya. Kalau kita belajar kias, ini namanya fara', yaitu cabangnya. Asalnya adalah emas perak. Au umlat ma'adani, atau uang-uang logam, ini juga cabangnya. Maksudnya ya barang-barang yang punya hukum yang sama karena dikiaskan dengan emas dan perak. Fa idza tahadal jinsu, kalau jenisnya sama maka syaratnya juga dua agar tidak terjadi riba. Yaitu harus sama dan semisal, juga harus langsung. Amma idza ikhtalafal jinsu, adapun jika jenisnya berbeda, maka yang disyaratkan hanya syarat satu saja, yaitu cukup langsung atau tunai. Adapun jenisnya adapun ukurannya boleh berbeda. Nah, di sini dikasih contoh. Contoh barang yang sejenis, misalnya rial Saudi ditukar dengan rial Saudi. Berarti harus sama, 10 rial dengan 10 rial. Contoh an-naket. Naket di sini apabila ulama menyebutkan naket maksudnya adalah emas dan perak. Itu emas dengan emas. Contoh yang berbeda jenis, emas dengan perak, maka dipersyaratkan harus tunai. Ukurannya beda boleh. Contoh lainnya adalah kita menjual emas dan uang lembaran. Emas dan uang lembaran keduanya berbeda jenis, tapi ilatnya sama, maka disyaratkan harus tunai. Atau jika kita menjual perak dengan uang lembaran, maka syaratnya adalah tunai. Ini hampir sama kaidahnya dengan kaidah sebelumnya. Intinya kalau ada barang yang jenisnya sama, dengan ilahnya juga sama, rial dengan rial, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, dirham dengan dirham, dinar dengan dirham, dinar dengan dinar, ya. Kemudian beras dengan beras, ini jenisnya sama, ilahnya sama, syaratnya dua agar tidak terjadi riba. Pertama, ukurannya sama, beratnya sama, kedua harus tunai. Tapi kalau jenisnya beda, ya, jenisnya beda tapi ilahnya sama, ilahnya sama. Rupiah dengan dolar, jenisnya beda, ilahnya sama, maka silahkan ukurannya beda, tapi yang penting tunai. Emas dengan perak dan seterusnya. Ini sebenarnya seperti atau serupa dengan kaidah yang sebelumnya. Kemudian kaidah yang kelima, kullu ribawiyaini ikhtalafa fil illah fala yushtaratu 'inda mubadalati ahadihima bil akhar lal hululu wat taqabud walat tasawi wat tamathul. Nah, sekarang jika ada dua barang ribawi tapi ilahnya beda, dua barang ribawi tapi ilahnya beda, maka ketika ditukar, ya, ketika ditukar tidak disyaratkan harus tunai, juga tidak disyaratkan harus ukurannya sama. Baik, yang 6 barang tadi, ya, 6 barang, emas, perak, gandum bur, gandum syair, kurma, kemudian garam. Nah, dari 6 ini kan dibagi dua, yang ilahnya mereka berbeda. Yang emas dan perak ini ilahnya adalah alat tukar atau samaniyah. Adapun yang 4 ini ilahnya menurut Ibnu Taimiyah adalah makanan yang ditimbang atau ditakar. Jadi ini jadi dua kelompok. Yang ini ilahnya samaniyah, yang ini adalah makanan yang ditimbang dan ditukar. Nah, di sini dikatakan kalau ada dua barang ribawi, ilahnya beda, ditukar, maka tidak ada syarat harus langsung, juga tidak ada syarat ukurannya harus sama. Misalnya, kita menukar rial dengan kurma, kita menukar rupiah dengan kurma. Rupiah itu kan ilahnya sama dengan emas dan perak. Rupiah sama emas dengan perak, ilahnya sama. Kurma punya ilah sendiri. Maka, ya, adapun kurma ilatnya makanan yang lazim diukur dengan timbangan, maka tidak ada syarat yang harus dipenuhi untuk saling menukarnya. Jadi silahkan, mau ukurannya beda silahkan, ditunda juga silahkan. Misalnya kita beli pakai rupiah, ya, 100.000, kemudian
kurmanya dikirim sepekan lagi, tidak ada masalah. Ya, karena ilahnya beda. Atau ambil beras dulu, kemudian bayarnya 2 hari lagi, tidak ada masalah, tidak ada riba di situ. Ya, loh kok ditunda? Tidak apa-apa mas, ditunda, karena ini ilahnya beda. Uang rupiahnya ilahnya adalah sebagai alat tukar, beras ini ilahnya sebagai makanan yang ditimbang atau ditakar. Nah, jadi kalau ada dua barang ribawi, dia barang ribawi, tapi ilahnya berbeda, silahkan untuk ditukar, silahkan untuk berjual beli dengan tidak ada syarat, alias tidak harus sama ukurannya dan tidak harus langsung. Ya, contoh yang lain di sini dikatakan gandum halus dengan emas. Ya, silahkan. Ya, gandum halus punya ilah sendiri, emas juga punya ilah sendiri. Dan contoh-contoh yang lainnya. Ya, intinya kalau dua barang ribawi ilahnya beda, boleh untuk tidak langsung, boleh juga ukurannya berbeda. Kaidah yang ke-6. An mubadalati ribawiyin bi ghairi ribawiyin. Au mubadalati iwadaini ghair ribawiyaini fa innahu la yushtaratul hululu wat taqabud walat tasawi wat tamasul. Tukar menukar barang ribawi dengan barang yang bukan ribawi, atau saling menukar antara barang yang bukan ribawi, maka juga sama, tidak ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau tadi antara barang ribawi yang beda ilah saja tidak ada syarat yang harus dipenuhi agar tidak terjadi riba, ini lebih longgar lagi. Ini tukar menukar antara barang ribawi dengan non ribawi. Atau tukar menukar dua-duanya bukan barang ribawi semua. Ya. Maka lebih untuk tidak ada syarat. Nah, di sini dijelaskan. Dalam kaidah ini ada dua bentuk transaksi. Tukar menukar antara barang ribawi dengan barang bukan ribawi. Contohnya, ya di sini dikasih contoh emas dengan pakaian. Kita kasih contohnya dengan uang ya. Uang rupiah dengan pakaian. Uang rupiah dengan semen. Dolar dengan paralon. Dolar dengan pasir misalnya. Nah, ini dolar, rupiah, rial ini barang ribawi. Tapi pasir, semen, krakal, baju itu bukan barang ribawi. Maka tidak ada syarat khusus agar tidak kena riba di situ. Silahkan ditunda pembayaran boleh, ukurannya beda juga boleh, tidak harus sama. Ya, tidak harus sama. Karena kerakalnya 1 truk, maka peraknya juga harus 1 truk, enggak. Ya. Karena yang satu bukan barang ribawi, yang satu barang ribawi. Silahkan, tidak ada syarat di situ. Boleh ukurannya beda dan boleh ditunda. Terlebih lagi, tukar menukar barang yang kedua, ya, transaksi yang pertama tadi, ya, yang barang ribawi dengan non ribawi. Nah, sekarang yang barang non ribawi dengan barang non ribawi, lebih lagi tidak ada persyaratan. Ya, contohnya tukar tambah motor misalnya. Yang satu punya motor motor baru, NMAX baru misalnya. Kemudian tetangganya punya mobil angkutan. Yang punya mobil udah bosen pakai mobil angkutan. Kemudian ngomong, "Ijolan gelem ora? Tukeran mau enggak? NMAX barumu tak tukar mobil saya pick up. Ya kamu silahkan, bisa nanti buat jasa angkutan. Nah, saya pengen motornya." Kemudian yang punya motor deal, setuju, udah nih, motornya buat kamu, mobilnya buat saya. Ini dua-duanya bukan barang ribawi. Boleh, silahkan. Atau yang lainnya, pakaian dengan semen. Saya punya pakaian ini beli dari Arab Saudi misalnya. Dulu dikasih Raja Salman. Kemudian ditukar dengan rumah misalnya. Boleh kalau mau. Silahkan. Ini warisan
dikasih Raja Salman dulu, atau ini bajunya ini dikasih ketika pas umroh saya dikasih baju sama Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais gitu. Bajunya ada bukti fotonya. Kemudian ada yang pengen dapat baju itu. Udah tak tuker apa? Saya punya apa Pak? Alphard atau yang lainnya ya. Atau saya punya yang lainnya misalnya ya yang lain apa aja lah, tapi yang penting bukan barang ribawi ya. Baju bukan barang ribawi, motor juga bukan ya, tapi jangan ditukar dengan istri. Ya, bahaya itu nanti ya. Istri bukan barang ribawi. Ya, ini semua bukan barang ribawi, maka tatkala kita mau menukar barang-barang tersebut ya, maka tidak ada syarat. Jadi dari atas tadi barang ribawi dengan barang ribawi kalau ilahnya beda saja, ilahnya beda, maka nggak ada syarat. Apalagi yang barang ribawi dengan non ribawi. Terlebih lagi non ribawi dengan non ribawi. Lebih tidak ada syarat khusus ya agar tidak terjadi riba di dalam pertukaran atau transaksi tersebut. Nah, kemudian kaidah yang ketujuh, la athara li ikhtilafin naw' awil jaudah war rada'ah inda ittihadil jinsi ribawi. Fa fi hadhihi al-hal yushtaratu at-tasawi wat tamathul wa kadzalika al-hulul wat taqabud. Jadi tidak ada dampak jika ada perbedaan jenis atau kualitas. Karena jenis dan kualitas bukan faktor yang diperhitungkan pada barang ribawi sejenis. Yang dipersyaratkan adalah persamaan ukuran dan harus tunai. Jadi, misalnya kita mau tukar emas dengan emas, perak dengan perak, ya, uang dengan uang, bentuk fisiknya itu tidak berpengaruh. Yang pengaruh adalah nilainya. Ya. Misalnya uang, ya, uang 100.000. Mau uang 100.000-nya lecek atau uang 100.000-nya masih baru, baunya wangi, enak, sama. Tetap sama-sama nilainya 100.000, maka tidak boleh ada lebihan. Sama juga, misalnya orang punya emas, masing-masing sama-sama 2 gram. Yang satu emas 2 gram bentuk cincin, sudah bentukan, ada ukirannya. Yang satu emas 2 gram masih bentuk batangan kecil, antam. Ketika ditukar ya sama, tidak boleh nambah minta lebihan. Karena punya saya udah cincin, ada biaya ada biaya untuk buat, maka karena kamu punya emas kamu cuman emas batangan antam kecil, kamu bayar lebihan. Tidak boleh. Ya, karena perbedaan bentuknya atau juga perbedaan kualitasnya tidak berpengaruh. Ya. Yang dilihat adalah jenisnya sama. Maka yang punya cincin tadi kalau merasa dia dirugikan jika ditukar dengan yang batangan, ya silahkan cincinnya dijual dulu aja. Jual dulu, jadikan rupiah atau jadikan rial, jadikan dolar, baru beli yang batangan. Sehingga dia masih punya lebihan. Tapi kalau dia tukar langsung, maka syaratnya harus sama. Ya, jadi an-nau' awil jaudah war rada'ah, ya, baik buruknya kualitas, ya, ini tidak menjadi faktor yang diperhitungkan pada barang ribawi yang sejenis. Maka sama juga nanti kurma dengan kurma, mau kurma kamu kurma Mesir yang 1 karton gede-gede itu, gede-gede biasanya kalau pas buka puasa banyak yang beli ya. Mas Eko kemarin banyak beli yang kartonnya warnanya kuning, ya, kurma Mesir. Itu gede-gede kurmanya. Sama dengan kurma sukari misalnya, beli sukari. Sukari 3 kilo, kurma Mesir 1 karton 10 kilo, paling harganya 250.000, isinya 10 kilo. Yang sukari cuma 3 kilo, ya, harganya di atas 200, 230 sampai 240-an. Tapi cuma 3 kilo. Nah, ketika ditukar, karena sama-sama kurma, ya sama.
Misalnya kurma sukari 3 kilo, ya Mesirnya juga cuma 3 kilo, harus begitu. Kalau nggak pengen rugi, maka diuangkan dulu, silahkan kurma sukarinya diuangkan dulu, baru beli yang Mesir 1 karton gitu. Nah, tatkala hendak menukar barang ribawi yang sejenis, maka harus sama jumlah ukurannya dan tunai, meskipun terdapat perbedaan kualitas. Di sini dikasih contoh pertukaran antara kurma dengan kurma. Ya, ini kalau kurma dengan kurma mungkin di Arab ya, kalau di tempat kita ya beras dengan beras. Mau beras kamu adalah beras rojo lele misalnya, atau beras pandan wangi, atau beras C4 yang dari Delangu, lumayan bagus misalnya. Saya cuman punya beras bulog raskin, ya jatah beras miskin, rodok penguk, kadang ada kutunya misalnya. Ini 5 kilo, ya itu sama 5 kilo kalau sama-sama beras. Jadi tidak boleh kemudian karena punya kamu rojo lele 1 kilo, saya harus nukarnya dengan yang raskin menjadi 2 kilo. Jadi 1 kilo tukar dengan 2 kilo. Nah, pertukaran di sini dikatakan pertukaran antara kurma dengan kurma. Keduanya memiliki jenis yang sama. Maka wajib dilakukan secara tunai. Sama ukurannya. Jika 1 sa', maka ditukar dengan 1 sa'. Meskipun salah satu kurma kualitasnya bagus dan yang lainnya jelek, tetap tidak boleh untuk kita mengatakan tukar 1 sa' kurma dengan yang itu 2 sa'. Karena perbedaan macam kurma tidak berpengaruh, ya, perbedaan ini tidak memberikan dampak, tidak berpengaruh. Jika barang yang sejenis maka tidak punya dampak dan pengaruh, tetap sama 1 sa' ya dengan 1 sa'. Demikian pula kualitas. Jika kualitas bagus, barang ini kualitas bagus, yang ini kualitas buruk, merek A berkualitas bagus, merek B kualitasnya tidak bagus atau kurang bagus. Meskipun ada perbedaan, ya, yang satu kurma baru, yang satu lainnya adalah kurma lama, ini juga tidak berdampak karena ini satu jenis kurma. Keterangan ini disebutkan dalam hadis, ya. Hadis Abu Sa'id. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Disebutkan hadisnya, hadis Abu Sa'id, lamma atan Nabi SAW Khaybar, perang Khaybar, ya, setelah kejadiannya tidak jauh waktunya dengan perang Khaybar. Perang Khaybar itu sekitar tahun 7 Hijriyah. Ya, sekitar tahun ke-7 Hijriyah. Ketika kaum muslimin berperang dengan orang Yahudi Khaybar, ya, banyak kejadian di situ. Nabi diracuni, ya, ketika Nabi didatangi oleh perempuan Yahudi, dikasih hadiah. Hadiahnya adalah kambing guling atau kambing bakar. Tapi Nabi baru makan beberapa gigitan, oleh Jibril diberikan kabar bahwa dagingnya diracun. Kemudian sama Nabi dimuntahkan, dibuang. Tapi sudah terlanjur sebagian racun masuk ke tubuhnya Nabi SAW. Makanya kalau ingat pelajaran Sirah Nabawi yang ada di kampus jalanan dulu, racun yang masuk ke tubuh Nabi SAW itu kadang kambuh kumat. Bahkan para ulama ada yang mengatakan bahwa salah satu sebab wafatnya Nabi SAW itu adalah karena bekas racun yang beliau konsumsi dari si perempuan Yahudi ketika di tahun 7 Hijriah itu, sampai berdampak sampai 3 atau 4 tahun. Ya, tahun 11 beliau wafat. Itu salah satu sebabnya karena racun yang dimasukkan oleh perempuan Yahudi tadi. Kemudian di dekat-dekat perang Khaybar juga ada sahabat yang masuk Islam, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, yang punya kunyah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu masuk Islam itu sekitar perang Khaybar, sebelum atau sesudahnya. Berarti beliau itu mendapati Nabi itu cuma sekitar 3 tahun. Lebih dikit, ya, hampir 4 tahunan. Tapi jangan lihat, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu paling banyak rekor, ya, paling banyak di antara sahabat-sahabat yang lain yang tinggal lebih lama bersama Nabi SAW.
Nah, salah satu kejadian yang lain yang bisa diambil pelajarannya adalah masalah ini. Ketika perang Khaybar, ya setelah perang Khaybar kemudian datang. Ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ketika Nabi SAW datang ke Khaybar, faji'a bitamrin jani bin jadid. Nabi SAW didatangkan dengan kurma jenis janib yang masih bagus. Kemudian Nabi bertanya, akullu tamri Khaybar hakadha? Apakah setiap kurma yang dari Khaybar ini seperti ini? Khaybar itu kalau dari Madinah sekitar 80 km ya, ke arah agak utara ke timur ya. Agak jauh lumayan. Nah, Nabi bertanya, apakah setiap kurma Khaybar itu seperti ini? Para sahabat mengatakan, qalu la ya Rasulullah. Tidak demikian ya Rasulullah. Innana na'khudhu sa'a minal janib bisa'aini minal jama'. Kami mendapatkan kurma janib Khaybar ini yang masih baru, 1 sa' itu kami bayar dengan kurma yang kurang bagus 2 sa'. Jadi 1 sa' diambil dari 2 sa'. Nabi mengatakan, awwah ainur riba. Yang seperti inilah riba. Fayadullu hadha ala annahu la athara li ikhtilafin naw'. Hadis ini menunjukkan atau memberikan makna bahwa tidak ada ya dampak perbedaan kualitas tidak berpengaruh jika yang ditukar adalah sejenis. Nyatanya Nabi mengatakan ainur riba. Ya ini intinya riba gitu. Walaupun yang kurma janibnya itu bagus baru 1 sa' ditukar dengan kurma yang kurang bagus 2 sa'. Karena sejenis ya, karena kurmanya sejenis, walaupun yang ini bagus ini kurang bagus, Nabi mengatakan tidak boleh, tetap harus sama. Dalam hadisnya dijelaskan bahwa kalau kamu pengen dapat kayak gitu, kurma yang buruk dijual dulu, dapat uang baru untuk dibelikan kurma yang janib atau yang kualitasnya lebih bagus. Jadi sama juga tadi seperti tukar emas tadi. Ketika pergi ke toko emas, ya kadang agak ribet, tapi ya gitu dulu. Emas selama dijual dulu, dapat uang dulu, baru beli yang baru. Nah, agak ribet, tapi menjadikan kita terbebas dari pertanyaan atau terbebas dari keribetan nanti di akhirat. Kemudian di sini kasih contoh, gandum misalnya. Gandum memiliki banyak macam ragam. Gandum ada yang jenisnya hintah, ada al-laqimi, ada al-mi'ayyah. Maka tatkala menukar misalnya, jadi gandum itu juga ada, gandum bur itu juga ada banyak jenisnya. Ada hintah, ada al-laqimi, ada al-mi'ayyah. Ini jenis-jenisnya. Kalau beras ya kayak tadi, rojolele, pandan wangi, ada yang beras Jawa, ada yang C4 kayak gitu. Jenisnya macam-macam. Maka tatkala ditukar satu ragam tadi dengan ragam yang lain, selagi masih sejenis sama-sama beras, maka jumlahnya harus sama. Daging juga iya, ya. Ini menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah ya, pendapat Ibnu Taimiyah, karena menurut Ibnu Taimiyah makanan selagi itu ditimbang dan ditakar maka kena riba. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan daging ya. Salah contohnya daging. Daging ditukar dengan daging yang lainnya, misalnya daging sapi. Nah, sapi itu juga jenisnya ada banyak. Ada sapi penggolo, ada sapi Bali, ya. Penggolo, sapi Bali, kemudian sapi piungan, sapi piungan, sapi Madura. Tapi masih pada kategori daging sapi, tetap jumlahnya harus sama. Ini tentu bagi yang berpegang dengan pendapatnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya, antara daging dengan daging ditukar harus sama jika jenisnya sama. Bahkan dimasukkan di sini kerbau ya. Kerbau itu termasuk dalam jenis sapi di sini. Jadi misalnya daging sapi yang kita kenal sapi putih itu ditukar dengan daging kerbau, ini juga ukurannya harus sama. Karena masih semarga, sama-sama sapi gitu. Walaupun di istilah kita itu namanya kerbau, yang ini sapi. Di sana bakoroh sama jamus. Tapi tetap harus sama karena masih dikatakan masih sejenis. Ya paling mudah di tempat kita adalah tadi. Karena di tempat kita berinteraksinya dengan beras, berinteraksinya dengan gula. Ya. Misalnya
Ini menurut pendapat Ibnu Taimiyah ya, karena gula termasuk yang ditakar juga. Ya, misalnya jenengan bawa gula madu kesmo mau ditukar dengan gulaku, ya harus sama. Ya, takarannya harus sama. Kaidah terakhir ya, kaidah yang ke-8. Mashturita fihi at-tamathulu wat-tasawi fala budda an yakuna at-tasawi wat-tamathul bimi'yarihi syar'iyyi kailan fil makilat wa waznan fil mauzunat. Setiap kondisi yang disyaratkan harus sama jumlah ukurannya dalam pertukaran, ya, maka harus benar-benar sama menurut takaran atau menurut ukuran standar yang diakui oleh syariat. Dengan takaran yang standar ini, jika barang takaran dan dengan timbangan standar jika barang timbangan. Maksudnya gini, dengan takaran yang standar jika barangnya adalah takaran. Dan dengan timbangan standar jika barangnya adalah timbangan. Jadi gini maksudnya. Barang-barang yang disebutkan dalam hadis, emas, perak, itu kan ukurannya timbangan, bukan takaran. Nggak ada beli emas 1 liter, itu nggak ada. Perak seliter, itu nggak ada. Tapi dia timbangan, 1 gram, 2 gram, sekilo, 2 kilo. Tapi kalau yang makanan yang disebutkan ya gandum bur, gandum syair, kemudian garam, kurma, itu ukurannya kalau di zaman Nabi adalah sa' atau mud ya, pakai takaran. Kalau kita bilangnya liter lah gitu. Nah, ini harus kita kembalikan dengan ukuran yang syar'i, ukuran yang dipakai oleh Nabi SAW dulu. Kalau ukurannya adalah karena dengan ditimbang, maka nanti persamaan yang dituntut tadi harus persamaan sama-sama ditimbang. Tapi kalau ukuran aslinya adalah ukuran takaran, maka juga baru diakui ketika itu berupa takaran. Jadi misalnya, jenengan mau menukar kurma dengan kurma, pengen disamakan. Oh, kita kan harus sama ukurannya. Thayyib. Karena kurma itu ukurannya di zaman Nabi dan menurut timbangan syar'inya itu adalah ditakar, maka baru dikatakan sama adalah jika ditakar. Jadi kalau jenengan menukar 1 sok kurma, ya nanti tukarnya dengan 1 sok kurma. Tapi kalau jenengan nukarnya kurma tapi dengan ukuran kilo, maka tidak diperkenankan. Karena ukuran kurma harus dengan takaran. Gandum dengan takaran. Garam dengan takaran. Berarti misalnya nanti mau tukeran garam yodium sama garam kerasa, maka baru dikatakan itu sah dan tidak riba jika ditakar. Jadi garam 1 liter dengan garam 1 liter. Kalau jenengan nukarnya garam 1 kilo dengan garam 1 kilo, ini masih tergolong riba. Karena ukuran syar'i yang diterapkan untuk garam bukan dengan timbangan, tapi dengan takaran. Ini juga faedah baru juga, saya baca ini baru tahu juga, ternyata ukurannya harus sesuai dengan ukuran syar'i yang diakui oleh Nabi SAW. Kita baca. Kapan disyaratkan harus sama ukurannya? Yakni apabila pertukaran terjadi pada barang ribawi yang sama jenisnya. Apabila disyaratkan harus sama, maka harus disamakan menurut ukuran standar syar'i. Tidak boleh dengan ukuran sembarangan. Karena barang-barang ribawi ini memiliki ukuran standar secara syar'i tersendiri. Nabi bersabda, emas dengan emas, ya, seukuran dengan seukuran yang sama, perak dengan perak, ukuran dengan ukuran yang sama. Oleh karenanya, nah di sini katakan oleh karenanya, apabila seseorang menukar 1 sok emas dengan 1 sok emas, ini riba. Karena emas ukurannya bukan takaran, bukan sok. Emas ukurannya dengan timbangan. Ya. Lau badal tasa'
dzahab bi sa' dzahab fahuwa riba ma'a annaha mutamatsilah. Jika Anda menukar satu sok emas dengan satu sok emas, ini masih riba. Walaupun dua-duanya sama, satu sok dengan satu sok. Limadza? Kenapa? Li'annahu laisa bil mi'yar syar'i, karena Anda ketika itu tidak mengukur emas dengan ukuran syar'inya. Walau ji'ta bihi lil mi'yar syar'i wa afradta hadha as-sa' min adh-dhahab wa wazantahu wa ji'ta bitsani wa afradtahu wa wazantahu la wajadta ikhtilafan fil wazni. Ya. Jadi memang karena emas itu standar syar'inya bukan pakai sa'. Seandainya kita ambil emas pertama diukur dengan satuan volume dan kita timbang dengan timbangan standarnya. Kemudian kita ambil emas ya kedua dan kita timbang dengan timbangan standarnya, tentu kita akan mendapatkan perbedaan. Demikian halnya dengan barang lain. Apabila kita menimbang barang yang lazimnya ditakar, yaitu ukurannya berdasarkan volume, atau menakar barang yang lazimnya ditimbang, kita menimbang barang yang lazimnya ditakar, atau sebaliknya kita menakar barang yang lazimnya ditimbang, maka hal ini termasuk praktek riba. Contohnya perak, ukuran standar menurut syariat adalah ditimbang, ya, maka tidak boleh kita ketika menukar dengan ukuran takaran. Nah, kemudian misalnya fa'indama tubadilu asyrah kilo bur bi asyrah kilo bur riba. Misalnya ketika Anda menukar 10 kilo bur gandum halus dengan 10 kilo gandum halus juga, 10 kilo dengan 10 kilo, riba. Kata Syekh Khalid Al-Musyaikih, riba, bukan kata saya ya. Li'annaka wazanta, karena Anda menimbang gandum. Wal bur mi'yarus syar'il kail. Adapun gandum bur itu ukuran standar syar'inya bukan ditimbang tapi ditakar. Ammal kilo wal gram fawazn. Adapun kilo atau gram ya, ini adalah ukuran timbangan. Fal mubadalah labudda an takuna bil mi'yaris syar'i. Maka pertukaran yang dipersyaratkan harus sama, itu harus sesuai dengan standar syar'inya. Kailan fil makilat, dengan takaran jika itu masuk kategori makanan yang ditakar, wa waznan fil mauzunat, dan ditimbang jika barang-barang itu memang hakikatnya ditimbang. Wal bur ya, dan bur alias gandum yang halus ini dia adalah sesuatu yang ditakar bukan ditimbang. Gitu. Nah, maksudnya beras di tempat kita pakai kilo. Gimana itu? Kalau di Jogja banyaknya kilo. Di tempat lain di Jawa Barat, di Jakarta liter gitu. Liter itu pakai apa ya? Kaleng. Kayak kaleng minyak biasanya. Iya. Intinya dengan volume ya. Kalau yang ukuran ininya ya jelas pakai ukuran sok sebenarnya mut itu. Cuman karena di tempat kita nggak ada, ini dia ditakar gitu. Allah alam bisawab ya, beras sepertinya lebih cocok disamakan dengan gandum ya, dengan gandum. Nabi SAW dulu gandum itu ngukurnya dengan ditakar, bukan ditimbang. Gandum ditakar, kurma pun ditakar. Ya, padahal dia lebih besar kan biji-biji, tapi ditakar juga. Walaupun secara akal kita kalau ditimbang itu kemungkinan samanya lebih besar daripada ditakar. Ditimbang kan lebih ini untuk menyesuaikan pasnya lebih ini. Kalau ditakar rodok munduk sidik, nah itu udah. Nah, tapi biasanya ada kalau dipakai takaran yang minyak itu kan dipenuhin kemudian di atasnya digasruk, digaris itu. Tapi Allah alam bisawab, karena di sini kaidahnya demikian, jadi ukurannya itu harus dikembalikan kepada standar ukuran syar'inya menurut Nabi SAW. Dan emas dan perak itu dia ditimbang. Jadi ukurannya adalah gram, kilogram, dan seterusnya. Tapi kalau barang yang 4 itu takaran, ya, takaran dia. Jadi kurma, gandum bur, gandum syair, ya,
kemudian garam itu adalah takaran, dan beras itu wallah alam bisawab lebih 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 sesuai dan lebih cocok seperti gandum ya. Jadi dia ditakar. Jadi kalau jenengan pengen tukar menukar beras agar tidak riba, ketika dikatakan ukurannya sama harus dikembalikan kepada standar syar'i yang seharusnya. Berarti di ukuran volume atau pakai ukuran volume atau pakai ukuran takaran. Itu sampai kaidah yang ke-8 ya. Insyaallah kaidah setelahnya 9 dan seterusnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.